Saya sering fatwa di mana-mana, sering memberi saran. Mumpung kamu miskin itu sering sedekah, karena kalau sudah kaya itu tidak bisa. Saya memberi analogi gini. Kalau saya masih santri miskin, punya uang 100.000, diminta guru saya 50 tak kasihkan, padahal itu 50%. Punya 2 kambing kurus, diminta guru saya 1 pasti tak kasihkan, padahal itu 50%. Jadi kalau punya sapi Brahman atau sapi limusin yang harganya itu 100 juta, punya 2, diminta 1 boleh enggak? Enggak boleh. Saya punya motor butut 2, diminta teman saya 1 boleh, tapi kalau Davidson Harley itu nggak boleh. Nah, walhasil itu kalau kita miskin, misalnya kita zaman kuliah atau zaman mondok atau zaman apa saja, punya uang 100.000, narik temannya sampai 50.000 kan biasa. Tapi setelah 1 miliar, berani nggak kamu kasihkan 500 juta? Sama-sama 50% ya? Nggak kan? Tentang sedekah Jumat nggak ada, atau dari zaman salafus saleh. Kalau ada, Nabi sudah lakukan. Nabi sudah sampaikan kepada sahabat, ini Jumat, sedekah, nggak ada nas. Kemudian juga di hari Jumat Bapak Ibu sekalian, apapun yang Bapak Ibu keluarkan dalam bentuk sedekah, ya, itu paling besar pahalanya. Nggak ada nas. Bahkan Nabi melarang orang untuk mengadakan sholat malam di malam Jumat khusus. La takhtassu lailatul Jumat biqiyamin min bainal layali, wa la takhussu yaumal Jum'ati bi siyamin min bainal ayyam. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Kata Nabi, jangan kalian khususkan malam Jumat dengan sholat malam, dan jangan kalian khususkan siang hari Jumat dengan puasa. Apapun yang kita keluarkan di hari Jumat, maka semua itu akan dilipat gandakan pahalanya dibandingkan hari-hari lain. Mengkhususkan tidak boleh. Sama juga dengan sedekah hari Jumat, nggak ada nas. Itu. Ketika kita mengkhususkan hari Jumat, dari mana dalilnya? Nggak ada dalil. Sesuai dengan hadis Nabi SAW riwayat Abi Syaibah, ya, Ibnu Abi Syaibah, beliau menyebutkan sabda Nabi SAW, as-sadaqatu tudha'afu yaumul jum'ah, itu yaumal jum'ah. Sedekah itu akan dilipat gandakan di hari Jumat, semuanya tidak terkecuali. Nah, ini ahlul bidah pakai dalil umum. Tentang sedekah Jumat nggak ada. Kalau ada, Nabi sudah lakukan. Nabi sudah sampaikan kepada sahabat, ini Jumat, sedekah, nggak ada nas. Apapun yang kita keluarkan di hari Jumat, baik itu makanan, minuman, semuanya tidak terkecuali, itu paling besar pahalanya. Ketika kita mengkhususkan hari Jumat, dari mana dalilnya? Nggak ada dalil. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, beliau menyebutkan sabda Nabi SAW, as-sadaqatu tudha'afu yaumul jum'ah, itu yaumal jum'ah. Sedekah itu akan dilipat gandakan di hari Jumat. Kalimat-kalimat ini udah jelas akan nantinya jadi bid'ah. Sampai bukan Jumat barokah. Jumat barokah. Berarti kalau yang lain tidak barokah. Hanya Jumat barokah, yang lain tidak barokah. Kalau kita sedekah hari Jumat, kalau hari lain bukan Jumat, kita nggak sedekah. Nggak boleh dalam Islam. Ini hari Jumat. Rasulullah berpesan, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Bersedekahlah kamu sehingga antaramu dan neraka terbangun tameng. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, aku tidak punya uang, aku tidak punya fulus. Apa kata Nabi? Qaulun ma'rufun sadaqah. Kata-kata yang baik pun adalah sedekah. Nggak ada sedekah Jumat. Jumat barokah juga. Antum lihat penjelasan fatwa para ulama tentang masalah ini. Nggak ada dalil khusus tentang masalah, nggak ada. Kalau ada, lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Kalau itu baik, sudah ma'ruf, mereka sudah lakukan, dan sudah ma'ruf di kitab-kitab para ulama ditulis. Berlomba-lomba mereka, nggak ada seperti itu. Kalau tidak bisa sedekah, jangan ejek orang yang sedang mengajak sedekah. Kalau tidak bisa sedekah, jangan sakiti orang yang sedang menggerakkan orang lain bersedekah. Jumat barokah. Kata Syekh Ali Hasan, kalimat-kalimat ini udah jelas akan nantinya jadi bid'ah. Berarti kalau yang lain tidak barokah. Hanya Jumat barokah, yang lain nggak barokah. Kalau kita sedekah hari Jumat, kalau hari lain bukan Jumat, kita nggak sedekah. Nggak boleh dalam Islam. Karena apa? Setiap hari justru sedekah. Kata Nabi, ma min yaumin yusbil ibadu fi illa malakani yanzilani fa yaqulu aduma Allah ma'ati munfiqan khalafa wa yaqulu akhar Allah ma'ati mumsikan talafa. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Kata Nabi bersabda SAW, setiap hari 2 malaikat turun. Satu malaikat mengatakan setiap hari, setiap pagi, ya Allah gantikan orang yang infak hari ini.
akhir bulan, dengar khotib. Apa kata khotib? Kau sedekah 1, Allah kasih 10. Ikhlasnya naik 700, ikhlasnya lebih naik lagi, tak terhingga. Dia bukalah dompet, 20.000 doang. Hari ini 20.000, masih ada 5 hari lagi sebelum akhir bulan. Dia mikir, itu yang dibacain khotib Al-Quran. Saya percaya kepada Al-Quran. Sudah, taruh langsung. Jadi kotak amal lewat, itu duit 20.000 masuk, duit dia 0, rekening dia 0. Tapi dia bilang, ya Allah, aku percaya sama ayatnya. Pulang Jumatan gak enak mau ngomong ke istri, gimana juga mau ngutang gak enak juga. Tahu-tahu ada telepon dari Pondok Indah, Pak Polisi, bisa nggak jaga rumah saya malam ini aja? Dia bilang, oh siap. Langsung berangkat. Subuh menjelang terbit matahari, dia mau pulang, tahu-tahu dititipin amplop. Isinya berapa? Tadi ngasihnya berapa? 20.000. Dapatnya 1 juta. 1 juta. Terus saya mikir, wah 1 juta. Besok-besok dia coba lagi, duitnya 1 juta. Dia keluarkan lagi 20.000. Ditunggu sebulan gak ada panggilan. Kenapa? Nah, pertama niat, yang kedua 5.000-nya Habib beda dengan 5.000-nya anak-anak. Tahu nggak? Anak-anak sedekah 5.000 itu udah gede, dunia akhirat bagi dia itu. Bagi Habib 5 juta baru berat dikit. Beratnya dikit, bukan banyak. Bisa-bisa 50 juta, bisa, terserah. Sedikitnya yang punya sinar mas itu siapa? Baru meninggal ya? Dia bilang sedikit tuh berapa? 1 T itu dikit bagi dia itu. Ya. Itu keluar tuh 1 T itu. Kalau kita bilang dikit berapa? Gopek. Kita bilang dikit 1.500. Tapi kalau orang kaya bilang dikit 1 M, 10 M tuh dia nggak ngitung. Itu bunga duit doang loh. Bunga dia di bank segitu. Enggak? Nah, jadi ketika kawan saya ini mencoba lagi, sampai sekarang itu 20.000 nggak balik-balik. Kenapa? Karena dia ketika bersedekah bukan dengan pengorbanannya dan niat yang benar, ya. Jadi nanti silakan dicobain ya. Mau ada hajat 2 rakaat aja, tapi yakin, syaratnya cuma yakin. Terus berdoa dengan cara memanggil namanya dan bersolawat kepada kekasihnya. Sebutkan hajat, tutup Fatihah. Fatihah itu mahar naik ke langit. Karena Al-Fatihah itu adalah dialog Nabi, dialog Nabi dengan Allah. Maka bolehlah disebut Fatihah itu sirnya, sir solawat. Jadi kalau ada sir solawat, di dalam sir itu adalah Fatihah. Coba lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman dan Rahim. Yang kita mintakan supaya turun ke Nabi, Rahman Rahim bukan? Terus Alhamdulillahi Rabbil Alhamdu. Apa arti Alhamdu? Pujian yang sempurna hanyalah milik Allah. Itu ada alif lamnya. Pujian yang sempurna hanya milik Allah. Siapa yang paling sempurna memuji Allah? Rasulullah. Maka bernamalah Ahmad, Muhammad. Ahmad itu dalam bahasa Arab wazan tafdil, af'al, artinya yang paling banyak memuji, yang paling terpuji. Bisa juga itu kata kerja, ahmaduka, aku memujimu. Tapi di Quran Ahmad itu artinya yang terpuji, yang paling banyak pujian. Boleh juga disebut yang paling sempurna pujiannya. Maka Alhamdu itu adalah sir nama Nabi Muhammad. Ha mim dal. Ya, ha mim dal, pujian. Siapakah yang paling sempurna memuji Allah? Itulah baginda Rasulullah SAW. Sayyidina Ahmad, Sayyidina Muhammad. Apa bedanya Ahmad dan Muhammad? Ahmad itu nama nubuatnya, Muhammad itu nama jasad dan risalahnya.
Maka beliau sebelum dicipta sebagai Muhammad bin Abdullah, Isa mengatakan namanya Ahmad. Itu nama ruh namanya. Fisiknya belum ada kan? Belum ada kan? Muhammad bin Abdullah belum ada. Tapi Nabi Isa bilang ismuhu Ahmad, namanya Ahmad, itu nama ruh. Itu dalil nama ruh. Jadi teman-teman banyak yang nanya ke saya, apa dalil nama ruh? Itu surat As-Saff. Nabi Isa 500 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW belum lahir. Muhammad bin Abdullah lam yakun mauludan, belum terlahir. Berarti ini bukan nama fisik, ini nama apa? Nama ruhnya. Ya, dari nama ruhnya itulah semua para nabi dapat keberkahan. Makanya dulu Abah Guru kumpul jelaskan apa rahasia A, H, Mim, Alif, H, Mim, Dal. Sekarang ilmu itu saya buka lagi setelah beliau wafat 2004 atau 2005. Abah Guru kumpul ada yang tahu? Sekitar 2004 atau 2005 wafat. Itu saya buka lagi apa kata kawan kita tamatan beberapa universitas. Ar-Razi kok cocokologi. Loh, ini bukan cocokologi, emang ini ilmu ma'rifat. Ilmu ma'rifatullah itu bukan zikir banyak-banyak. Ilmu ma'rifat itu suatu ma'rifat adalah satu kalimat yang berisi pengenalan Allah. Kalimat-kalimat itu tersusun dari kata-kata. Kata-kata tersusun daripada huruf-huruf. Huruf itulah yang disebut aslul ma'arif, asal dari semua ma'rifat. Maka Allah kasihlah sedikit clue di Quran, alif lam mim. Nah, saya kalau boleh sebut itu namanya huruf-huruf ma'rifat. Dan coba perhatikan huruf apa yang nggak ada. Alif lam mim, alif lam ra, hamim. Coba nanti dicek ya, nanti kalau kita datang lagi itu PR-nya. Huruf apa yang nggak ada? Itu jadi rahasia. Kenapa huruf itu nggak ada? Punya kitab ini nggak Habib? Tasbitul Fuad karya Al-Habibna Abdullah Al-Haddad. Itu orang banyak berdebat mengenai kitab ini, bahwa kitab ini kitab wali. Kalau khatam berarti wali. Ya, terserah sih, saya boleh sepakat, boleh nggak sepakat. Tapi inti dari kitab itu ada di satu bab fasal, zikir huruf-huruf cahaya. Jadi dulu ulama-ulama khawas, ulama-ulama wali-wali besar itu zikirnya pakai huruf-huruf. Alif lam mim itu satu huruf itu dizikirkan. Tolong jangan diamalkan kalau nggak ada mursyidnya. Jangan coba-coba diamalin. Ini harus ada mursyidnya. Mereka dulu beramal karena ada perintah. Jadi alif lam mim, alif itu bisa dizikirkan sekian hari. Jadi zikir dia cuma alif, alif. Ya. Kalau ketemu Ibnu Taimiyah dianggap bid'ah itu. Ya. Tapi nggak masalah, Ibnu Taimiyah kan punya ijtihad sendiri, biarin aja ya nggak. Berbeda sama dia kan nggak membuat kita berdosa. Ada yang zikirnya lengkap, alif lam mim. Ada yang zikirnya kaf ha ya ain shad. Itu yang diturunkan dalam sirnya hizib Bahar. Ada sir hizib Nasr, itu di Hamim. Walaupun di Bahar ini ada Hamim, tapi Hamim yang paling inti itu ada di Nasr. Cuma sekarang orang belum apa-apa udah pakai hizib Nasr. Marah dikit hizib Nasr, tersinggung dikit hizib Nasr. Itu kalau Imam Syazili tahu, antum dipecat dari muridnya. Kan setiap Ba'lawi, setiap Thariqah Alawi Syazili. Begitu kata Habib Zain bin Smith dalam Thariqat Al-Manhaj Sawi itu, ya, menjelaskan kullu Alawi, gimana kalimatnya? Syazili, kira-kira gitu ya. Setiap Thariqah Alawi itu Syazili. Jadi batinnya Alawi itu Syaziliyah. Kalau Abul Hasan Syazili tahu orang-orang sekarang tersinggung dikit pakai hizib Nasr, itu dipecat dari muridnya itu. Karena beliau mengatakan abghadul ibad, hamba yang paling dimurkai Allah, yang doa kepada Allah untuk kepentingan duniawi, apalagi diri sendiri. Jadi kita itu nggak boleh tersinggung karena diri kita. Kita hanya boleh tersinggung kalau Allah dan Rasulnya yang disinggung. Ya, Sayyidina Ali itu dihujat orang berkali-kali. Nah, di riwayat yang ini Allah
yang dihujat, Rasulullah yang dihujat. Marah dia. Maka orang ini sudah jatuh, pedangnya sudah di leher. Tiba-tiba orang ini meludahi Sayyidina Ali. Beliau emosi. Sayyidina Ali ini ahli rohani. Dia mengerti ini gejolak rohani atau gejolak emosi. Maka langsung dia masukin pedangnya. Orang itu bingung. Loh, Ali, saya sudah mau kalah, kenapa kamu tidak bunuh? Jawaban Sayyidina Ali, tadi aku marah karena engkau menghujat Allah dan Rasul. Barusan aku marah karena engkau meludahiku. Begitu Sayyidina Ali mendidik nasihatnya. Coba keturunan Ali begitu nggak, Beb? Begitu nggak, Beb? Keturunan Sayyidina Ali begitu nggak? Keturunan Sayyidina Ali disindir, dikata-katai, marah nggak? Kalau marah, ya, nggak pantas dapat gelar. Ya Sayyid aja lo nggak usah pakai Habib. Habib itu kan yang kasih sayang ada dalam dirinya, kasih sayang penuh dalam kolbunya. Maka Al-Habib itu tafaulan, belum hakiki, baru diharapkan dia jadi Habib. Tapi kalau insya Allah ini Habib nih. Tadi kita datang, ngangkat motor sendiri ya. Insya Allah, ampun kita ngeliatnya. Maafin Bib ya, aneh nggak sopan Bib. Ya, masa kita datang antum yang beresin motor ya? Jangan gitu Bib. Antum, aneh nggak ridho. Ada orang datang Habib yang benerin sendal itu nggak, jangan. Yang benerin, yang khidmah kepada Rasul dengan cara menghormati zuriat Rasul. Walaupun beliau nggak akan GR, dikit boleh.